Ya, kita lanjutkan saudara membahas tadi sudah sedikit diulas oleh Meta tentang apa yang kita bahas yang lalu. Ya, mari kita membaca kembali dari Katekismus Heidelberg ini. Sebentar bahannya. Ya, saya mau share ya bahannya. Oke, kita baca lagi pertanyaan yang ke-53 ini dengan beberapa poin ya. Silakan Bu Meta. Pertanyaan nomor 23, apakah 50. Pertanyaan nomor 53 maksud saya, apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Jawaban pertama, bahwa Dia bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal. Kedua, bahwa Dia dikaruniakan juga kepadaku, supaya Dia membuat aku oleh iman yang sejati beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya menghibur aku dan menyertai aku untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya umumkan Stris Surabaya sudah dibuka. Dan kalau ada saudara yang mau belajar firman, silakan mendaftarkan diri di Stris Surabaya. Stris Surabaya ini sudah berlangsung selama 35 tahun. Ya, ini sudah semester 71 dan atas anugerah Tuhan dalam segala kesederhanaan Stris sudah boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang merindukan kebenaran. Jika saudara ada yang belum mengikuti Stris, silakan mendaftarkan diri. Dan bisa mengikuti Stris dengan alamat ya nanti tolong ya bagian admin mengkopikan alamat Stris, maksudnya mendaftarkan Stris dengan alamat pendaftaran di mana, maksudnya linknya ya bisa di-share di chat, baik chatnya YouTube maupun chatnya Zoom. Nah, mungkin ada saudara yang belum dapat informasi tentang Stris. Silakan nanti baca di chatnya Zoom ini maupun di YouTube. Pelajaran yang saudara bisa ambil adalah pelajaran tentang doktrin Alkitab. Nah, doktrin Alkitab ini membahas tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan bagaimana Tuhan memimpin proses terjadinya Alkitab kita. Dan bagaimana orang Kristen bisa memandang bahwa Alkitab adalah firman Allah, apa dasar-dasar. Apakah Alkitab itu banyak salahnya, atau enggak ada salahnya, atau turun dari langit, ya kedebuk itu langsung semuanya lengkap.
atau ditulis manusia yang bisa salah. Nah, silakan Anda mengikuti doktrin Alkitab. Selain itu ada doktrin keselamatan, yaitu membahas tentang bagaimana rencana Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Apakah Allah memang mau menyelamatkan semua umat manusia? Apakah Allah memang tadinya awalnya Allah berencana untuk manusia itu tinggal di Taman Eden selama-lamanya? Bagaimana dengan kejatuhan manusia dalam dosa? Nah, itu nanti kita bahas. Dan apakah Yesus satu-satunya juru selamat? Apakah tidak ada juru selamat yang lain? Kita bahas di doktrin keselamatan. Bagi saudara yang baru pertama kali ikut Stris, wajib ikut doktrin Alkitab. Karena sebagai orang Kristen tentunya perlu fondasi yang benar dalam mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Yang ketiga, saudara bisa belajar tentang bidat Kristen. Bidat Kristen itu mempelajari mengenai aliran-aliran sesat, yaitu aliran yang menyimpang dari iman Kristen, dan itu perlu. Karena kadang-kala orang Kristen itu menganggap semua itu sama aja. Atau ajaran itu nggak penting. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang. Mana yang betul-betul setia pada Alkitab, mana yang tidak setia pada Alkitab. Nggak bisa membedakan yang bagi umat Kristen kebanyakan yang bagi mereka yang mereka mau ikuti adalah yang menarik aja. Pokoknya menarik, pokoknya cara membawakannya bagus, ya saya ikut. Tapi kalau cara membawakannya membosankan, ya saya males. Saya nggak mau ikut. Tapi kalau wah pembicaranya menarik sekali, atraktif sekali, waduh bicaranya nyerocos ya lah. Dan nggak berhenti-berhenti, waduh hebat sekali. Wah ini yang saya mau ikut. Ya, saya punya contoh-contoh orang khotbah nyerocos itu tapi ngawur, isinya nggak karu-karuan. Ya, khotbah bagus itu bukan karena cepatnya, bukan karena lambatnya, bukan karena pinter ngecap, tapi apakah dia berkhotbah sesuai dengan kebenaran Alkitab dan benar-benar dapat diterjemahkan dengan nyata. Jangan cuma muluk-muluk di udara tapi nggak ada wujud yang jelas. Nah, itu bidat karena banyak penyimpangan-penyimpangan. Saudara lihat di zaman Tuhan Yesus sudah ada bidat-bidat. Zamannya rasul-rasul juga banyak bidat. Zaman Bapak Gereja juga banyak bidat. Sampai hari ini banyak bidat. Jadi bidat itu sudah di mana-mana. Bahkan sejak Perjanjian Lama. Nah, itu kita belajar tentang bidat. Lalu ada mata kuliah yang berikutnya yaitu eskatologi tentang bagaimana kita menafsirkan dan bersikap dengan tepat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman. Seringkali kita juga punya konsep tentang akhir zaman yang keliru. Ya, kadang-kadang begitu menakutkan dan seringkali orang Kristen ditakut-takuti tentang akhir zaman yang sangat mengerikan itu. Dan atau di sisi lain banyak yang nggak peduli tentang akhir zaman.
Yang satunya begitu peduli sampai sangat ketakutan, satunya nggak peduli sama sekali sampai mungkin nggak percaya ada akhir zaman. Nah, bisa dua ekstrem itu. Nah, bagaimana sikap orang Kristen yang benar terhadap itu? Oke, itu pendahuluan tentang stres. Jadi sekali lagi tolong kasih alamat stres ini. Sudah tercantum ya. Jadi silakan WA di 0811 343 5454. 0811 343 5454. Nah, Anda bisa langsung klik di link pendaftarannya http ya Tinyuri ya TINYURI benar ya, sorry, tinyurl.com strip miring pendaftaran stres. Ya itu. Silakan. Pagi Bu Meta, permisi. Maafkan saya Pandi. Ya, Boleh silakan. bertanya? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Pak, tolong jelaskan tentang persyaratan mahasiswa baru. Apakah orang baru, apakah bidat itu merupakan kuliah tertinggi di kelasnya stres? Dalam arti kata, orang yang baru pertama mengikuti, apakah boleh mengikuti dasar dan bidat? Terima kasih Pak. Kalau yang baru sama sekali, saya anjurkan ikut doktrin Alkitab saja dulu. Baru pertama kali. Kalau sudah pernah ikut doktrin Allah dan doktrin Alkitab, baru boleh ikut bidat. Kalau yang nggak pernah doktrin Allah, doktrin Alkitab, ya jangan, nanti bingung. Karena kriteria bidat itu mencakup dari pengertian doktrin Alkitab dan doktrin Allah juga. Ya. Terima kasih Pandi. Terima kasih. Baik. Jadi silakan, ini nanti lihat di chat ini ada linknya. Anda bisa copy di chatnya Zoom. Anda kalau bingung, mana itu chatnya Zoom? Kok aku kok enggak ketok? Enggak kelihatan. Ya itu di bawah itu ada pilihan chat itu. Saudara klik chat di situ nanti baru kelihatan ya chatnya itu. Oke. Sekarang kembali kepada bahan Katekismus Heidelberg. Nah, seperti tadi yang sudah dibaca. Ya, dan saya sudah membahas poin-poin yang saya tekankan yang lalu. Yaitu ada 3 poin yang saya sudah paparkan mengenai fokus daripada Roh Kudus. Kenapa saya perlu menekankan fokus daripada Roh Kudus? Karena banyak orang mengajarkan Roh Kudus tapi tidak menekankan fokus dari Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus yang aneh-aneh yang diajarkan, yang justru tidak penting yang diajarkan, yang malah diutamakan. Nah, ini salah satunya yang juga bisa menimbulkan bidat. Ya. Salah satu sebab bidat itu adalah
apa yang tidak ditekankan kitab suci ditekankan oleh si bidat, si pengajar sesat ini. Dia sangat menekankan pentingnya ini. Padahal Alkitab tidak mementingkan itu. Ya, lalu itu saking hebatnya penekanan pada pentingnya hal itu sampai-sampai kalau tidak seperti itu tidak akan masuk surga. Nah, ini sudah boleh dikatakan ciri bidat. Misalnya, ya maaf ya, saya kasih contoh ini mungkin ada yang tersinggung dengan contoh ini. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi untuk mengembalikan kepada fokus. Ya, misalnya ada orang bilang, bahasa roh itu syarat keselamatan. Kalau orang tidak bisa bahasa roh, dia masuk neraka. Dia tidak akan pernah menerima anugerah keselamatan. Jadi bahasa roh itu mutlak sebagai syarat keselamatan. Nah, ini contoh. Ya, sebetulnya bidat kan bukan hanya itu. Ini hanya contoh aja. Jadi kalau sudah menekankan itu, padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa bahasa roh itu adalah syarat keselamatan. Bahkan kalau tidak bisa bahasa roh, dianggap masuk neraka. Wah, ngaco banget deh ajaran seperti itu. Itu tidak ada di ayat Alkitab. Ya meskipun tidak ada di Alkitab, tapi ini adalah hal yang merupakan keharusan. Yaitu tadi sudah ngawur. Teologianya teologi yang ngawur. Ya, yang menekankan yang tidak pernah ditekankan Alkitab. Ya ini contoh aja. Banyak hal yang lain. Makanya kita ini kalau tidak belajar Alkitab baik-baik, terus bonek-bonekan, ya gayanya gaya pengajar yang begitu fasih, ngomongnya begitu hebat, tapi teologianya ngawur. Nah itu hati-hati. Oke. Jadi fokus itu penting. Fokusnya itu adalah, saya sudah paparkan 3 hal, teosentris, soli deo gloria, dan kristosentris. Semua ini sama fokusnya ini. Ini tidak berarti ada 3 fokus, enggak. Ini fokusnya itu semua sama. Spiritnya itu sejalan, sinkron. Baik teosentris, baik soli deo gloria, baik kristosentris, semuanya itu sama. Hanya perlu fokus saya tekankan dengan istilah-istilah yang berbeda ini supaya kita ngerti penekanan-penekanannya. Ya, makin tercerahkan akan penekanan-penekanan daripada fokus ini. Gitu. Jadi kalau ada pembicara yang tidak menekankan 3 fokus ini di dalam mengajar Roh Kudus, ya berarti sudah Roh Kudusnya yang dia beritakan itu bukan Roh Kudus yang dari Alkitab, karena sudah berbeda. Ya, saya dulu nggak pernah punya pikiran begini. Saya pikir pokoknya semua pendeta yang bicara Roh Kudus ya pasti benar. Karena Roh Kudus itu betul-betul ada di Alkitab. Dan saya anggap semua pendeta itu tidak mungkin salah. Semua pendeta pasti juga memberitakan dengan benar. Karena saya anggap semua pendeta pasti baik. Ya, tapi saya baru sadar baik belum tentu benar. Mungkin orangnya baik. Tapi apakah kalau dia baik pasti dia benar? Ya, itu baru saya baru saya mulai hati-hati, baru saya mulai sadar bahwa enggak semua pendeta meskipun itu baik pasti benar.
Apakah saya juga pasti benar? Ya, enggak tentu juga kan. Saya juga manusia biasa yang bisa salah. Dan bagaimana bisa tahu benar apa enggak benar? Iya, kembali kepada Alkitab. Nah, ini poin yang keempat yang saya mau tekankan. Ya, kita sudah belajar teosentris, Religio Gloria, Kristosentris. Sekarang adalah back to the Bible. Jadi fokus daripada Roh Kudus itu tidak lari kemana-mana, tidak berfokus kepada pengalaman-pengalaman pribadi. Ya, waduh saya mimpi masuk surga, atau saya mimpi jalan-jalan ke neraka. Semua itu buang saja, itu mimpi-mimpi ngawur itu. Ya, saya ketemu Tuhan Yesus, janggutnya panjang. Ya, wis, jangan berfokus kepada ketemu Tuhan Yesus yang wajahnya katanya apa punya janggut atau gondrong, atau kalau yang menggambarkan Yesus gundul enggak ada ya, karena enggak ada lukisan Tuhan Yesus gundul. Ya, rambutnya gondrong. Apakah benar-benar gondrong? Enggak tahu juga kan. Ya toh. Yang digambar-gambar itu, oh itu loh, buktinya Tuhan Yesus itu gondrong, tuh rambutnya di lukisan-lukisan tuh gondrong. Tuh aku mimpi ketemu Yesus yang persis seperti itu. Padahal enggak ada orang waktu itu yang melukis wajah Tuhan Yesus, dan tidak ada yang betul-betul bisa menggambarkan dengan sempurna wajah Tuhan Yesus. Tidak ada, sama sekali tidak ada gambaran. Zaman abad-abad awal itu tidak ada gambaran atau lukisan tentang Tuhan Yesus. Nah, orang-orang sekarang ini yang bisa melukis Tuhan Yesus itu dari mana itu? Ya itu berimajinasi kan. Orang-orang yang berimajinasi tentang wajah Kristus yang bagaimana wedung gantengnya dan sorotan matanya yang begitu penuh dengan kasih ya toh, dan macam-macam lah. Tapi itu gambaran Tuhan Yesus itu kan gambaran seperti orang Barat, ya bukan seperti orang daerah Timur Tengah. Padahal Tuhan Yesus itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kayak apa modelnya? Ya kayak daerah-daerah orang Timur Tengah situ loh. Ya, jadi bahkan kalau dikatakan wajahnya begitu gantengnya sampai semua orang terpukau melihat Tuhan Yesus, di Yesaya itu digambarkan wajah Tuhan Yesus itu amat sangat buruk. Ya itu cuma gambaran-gambaran yang juga tidak jelas. Yang dimaksud amat sangat buruk itu kayak apa sih buruknya itu? Katanya sampai memandang pun orang tuh nggak tega gitu. Saking jeleknya itu sampai memandang wajah Tuhan Yesus sampai nggak tega. Ya apa itu benar atau bagaimana? Rasanya enggak juga ya, karena waktu Tuhan Yesus jadi pengajar dan sebagainya itu banyak orang yang sangat tertarik dengan Tuhan Yesus, tapi tidak pernah yang menyinggung bagaimana wajahnya. Tidak ada. Ya inti kata tidak ada lah orang yang bisa menggambarkan wajah Tuhan. Jadi kalau apa ini tadi ada orang-orang yang melukis wajah Tuhan Yesus dan sebagainya, itu mimpi ketemu Tuhan Yesus yang kayak gitu, itu tanda tanya besar. Apakah betul itu Tuhan Yesus yang kamu ketemu itu? Loh iya Pak, itu yang membuat saya bertobat. Ya bersyukurlah kalau kamu betul-betul bertobat. Tapi yang jelas lukisan Tuhan Yesus yang kamu lihat itu, atau wajah Tuhan Yesus yang kamu lihat dalam mimpi itu kasih tanda tanya besar, apakah betul itu Tuhan Yesus.
Atau itu hanya tanda petik semacam imajinasi kita tentang Kristus, tapi saya tidak menyangkal bahwa memang ada orang-orang yang bertobat karena melihat hal seperti itu, meskipun apa yang dia lihat itu masih perlu diuji kebenarannya. Nah, kembali lagi, back to the Bible. Jadi Roh Kudus itu menuntun saudara dan saya untuk tidak berpegang pada pengalaman-pengalaman rohani, melihat wajah Tuhan Yesus dan sebagainya, atau jalan-jalan ke neraka, atau ke surga, atau sudah mati ditolak di surga, disuruh kembali lagi, lalu ketemu setan, ya ngobrol-ngobrol sama setan dan sebagainya. Nah, itu juga suatu hal yang bukan menjadi dasar Alkitab untuk kita mau mengerti kebenaran. Jadi Roh Kudus itu jelas prinsipnya adalah mengantar saudara untuk kembali kepada Alkitab. Ya, kembali kepada Alkitab. Tidak untuk ngarang-ngarang cerita sendiri. Jadi ciri khasnya adalah Roh Kudus itu membuat saudara dan saya itu setia pada kitab suci. Nah, itu ciri kerjaan Roh Kudus. Membuat saudara setia pada, maksudnya setia pada kitab suci itu saudara betul-betul menghormati kitab suci. Saudara betul-betul meneliti kitab suci. Saudara betul-betul belajar dengan bertanggung jawab apa maksud kitab suci yang sebenarnya. Jadi tidak mungkin Roh Kudus itu menuntun saudara untuk tambah sesat, tambah jauh dari Alkitab, tambah ngawur ajaran saudara. Itu tidak mungkin Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan menuntun saudara untuk tambah ngawur dan tambah jauh dari Alkitab. Itu pasti roh setan yang menuntun saudara untuk tambah jauh dari Alkitab dan tipu muslihat iblis. Nah, hati-hati. Ya, saya memang mengajar bidat semester ini. Dan betapa seriusnya ajaran-ajaran sesat yang berkembang sampai hari ini. Mengerikan sekali, dan baik yang secara terang-terangan maupun yang secara amat sangat halus. Kesesatan itu sudah meracuni gereja dengan cara terang-terangan maupun cara yang tidak kentara sama sekali. Dan memang yang paling berbahaya adalah yang tidak kentara sama sekali. Yang terang-terangan juga berbahaya, tapi lebih jelas. Ya, kalau orang melihat secara sekilas gitulah aja langsung sudah tahu ini sesat. Tapi ada orang yang mudah sekali disesatkan karena apa? Tidak pernah belajar. Dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik-baik. Dia cuma kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya tanda petik bagus-bagus, tapi belum tentu dia ngerti. Ya, seringkali orang tuh kalau habis dengar khotbah, aduh bagusnya, tapi bagusnya apa dia nggak ngerti. Maksudnya benar-benar bagus itu bagus sampai di mana? Kamu ngerti apa dari apa yang kamu ngomong bagus itu? Ya. Nah, banyak yang nggak paham. Nah, itu yang saya seringkali menekankan tanggung jawab di dalam kita kembali kepada Alkitab. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini, Kak.
nggak banyak hal yang saya mau tekankan. Jadi memang sola scriptura itu adalah ciri pekerjaan Roh Kudus selain sola-sola yang lain tentunya ya, sola fide, sola gratia, sola scriptura, soli Deo gloria, sola Christos. Nah, itu semua adalah penekanan daripada pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita tidak menyimpang menjauh dari Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Andi. Adakah Bapak Ibu yang di sini sudah menyiapkan pertanyaannya untuk terkait dengan topik materi kita pada hari ini? Ya, sambil menunggu saya ingin menanyakan Pak Andi. Ya. Untuk mengikut Kristus atau percaya kepada Kristus kan kita harus percaya hanya kepada Dia, only Christ, begitu ya Pak Andi. Tapi ketika tadi mendengar pembahasan Pak Andi bahwa salah satu cirinya kita itu yang percaya dan dianugerahkan Roh Kudus itu harus back to Bible. Nah, pertanyaan saya, seringkali kita tuh kan merasa kurang kadang-kadang. Jadi ya tadi yang Pak Andi sebutkan bahwa misalnya selain juga menghidupi firman, tetapi juga terkadang percaya kepada pengalaman-pengalaman hidup atau mujizat-mujizat yang kelihatannya bagi dia spektakuler seperti itu, dan apakah itu menjadi satu bagian bahwa kita bukan hanya percaya iman kita kepada Christ saja, tetapi Christ plus, begitu Pak Andi maksud saya. Silakan dijelaskan Pak. Ya, saya tidak menolak mujizat dan saya tidak menolak kesaksian orang yang betul-betul mengalami pekerjaan Roh Kudus yang menyembuhkan dia atau menyelamatkan dia dari mara bahaya dan sebagainya, dari sakit penyakit. Saya tidak menolak kebenaran itu. Tapi ingat, itu bukan fokus. Ya, itu bukan fokus. Saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang sama sekali tidak percaya mujizat. Dengan orang-orang yang menolak mati-matian tentang mujizat. Dan menganggap sekarang ini sudah tidak ada mujizat. Saya kok tidak setuju dengan paham itu. Meskipun ada orang reform yang berpendapat seperti itu. Bahwa hari ini sudah tidak ada mujizat. Ya, mujizat sudah berakhir. Ya, Tuhan sudah tidak lagi bekerja menyembuhkan orang dan menyelamatkan orang dari musibah, mara bahaya, sakit penyakit dan sebagainya. Saya percaya sampai hari ini Tuhan terus melakukan mujizatnya. Bahkan mujizat-mujizat yang tidak kelihatan pun tetap terjadi sampai hari ini. Kalau tidak ada tangan Tuhan yang menopang semuanya ini kan langsung dunia ini sudah kolaps. Alam semesta kolaps, bukan hanya dunia. Seluruh alam semesta akan kolaps kalau tidak ditopang oleh Tuhan. Dan ini kan mujizat luar biasa. Bagi saya yang kita seringkali menganggap itu biasa. Padahal itu luar biasa sekali loh. Alam semesta ini yang ditopang Tuhan itu kan luar biasa. Saudara anggap biasa-biasa aja. Saudara baru lihat luar biasa kalau ada orang kanker, sakit kanker disembuhkan, itu baru luar biasa. Padahal dunia yang ditopang oleh Allah itu lebih hebat daripada menyembuhkan kanker. Loh, iya toh? Siapa yang mampu menopang alam semesta ini dengan kekuatannya? Nggak ada yang bisa. Ya, kalau kanker dibandingkan dengan alam semesta ya tidak ada apa-apanya sakit kanker itu. Jadi bagi sebetulnya mujizat itu terus berlangsung. Nah itu. Tapi masalahnya di situ kan, tapinya ini.
Masalahnya kalau orang tergila-gila dengan mujizat. Lalu kalau tidak lihat mujizat, imannya tidak akan terbangun. Jadi imannya itu cuma bisa bangkit kalau ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat, dia imannya tidur. Nah, ini orang yang gila mujizat ini atau maniak mujizat. Ini orang-orang yang kecanduan mujizat ini sudah pasti dia tidak dalam bimbingan Roh Kudus. Dia sedang terjebak oleh jebakan iblis yang mengalihkan perhatian untuk hal-hal yang tidak penting, yaitu mujizat. Bagi dia mujizat segala-galanya. Padahal kita tidak pernah mengatakan mujizat segala-galanya. Mujizat itu cuma tanda mesianik, tanda kerasulan, tanda kenabian. Sudah itu. Jadi jangan melebihkan apa yang tidak ditekankan oleh kitab suci. Yaitu, jadi saya harap kita hati-hati. Jadi tidak apa-apa, ada orang mau bersaksi dapat mujizat, dapat pertolongan Tuhan secara nyata. It's okay, asal dia akhirnya betul-betul kembali kepada 4 penekanan fokus Roh Kudus tadi, theosentris, soli deo gloria, ya, kristosentris, dan back to the Bible. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Andi. Silakan jika ada yang ingin menanyakan. Selamat pagi Pak Andi. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Stefanus. Bagaimana, sudah sehat? Puji Tuhan, makin hari makin baik. Puji Ini pengalaman Tuhan. saya Pak Andi. Ya. Kita bersyukur. Pak Andi terus mengingatkan kita. Hidup kita ada di bawah tangan kendali Tuhan. Pada waktu saya jadi sakit ini, saya percaya kedaulatan Tuhan. Saya mau mati atau saya hidup ada di tangan Tuhan. Kalau Amin. Tuhan mau sembuhkan lewat mujizat, terpuji nama Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil, terpuji nama Tuhan. Amin. Kita manusia tidak dapat bikin apa-apa. Kita bersyukur Pak Andi terus membimbing kita, mengingatkan kita selalu hidup ini ada di bawah tangan kendali Tuhan. Mari kita, teman-teman semua, kita sadar, kita bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Kita percaya hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan Allah bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, entah itu positif, negatif, dalam segala hal. Kita bersyukur Pak Andi. Amin. Dengan pengalaman-pengalaman hidup ini, Pak Andi terus mengingatkan, Pak Andi dengan terus mengulang-ulang kepada kita. Hidup ada di bawah kendali Tuhan, only by grace. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Stefanus kesaksiannya. Kita selalu berdoa juga bagi Pak Stefanus yang terpapar COVID dan sudah mulai disembuhkan. Ya, saya bersyukur beberapa jemaat yang terpapar COVID sekarang juga sudah mulai disembuhkan. Ada yang Tuhan sudah panggil pulang. Dan mereka juga sudah sangat berbahagia bersama dengan Tuhan. Ya, Pak Stefanus sudah melihat bagaimana pentingnya tangan Tuhan yang menopang kita, yang memelihara kita. Apapun yang terjadi, semua adalah rencana Tuhan yang sempurna bagi setiap anak-anaknya. Tidak ada yang merupakan kecelakaan bagi anak Tuhan, itu tidak ada. Ya, kematian pun adalah anugerah bagi anak Tuhan. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus untuk kesaksiannya dan kekuatan buat kita semua. Silakan jika di sini langsung ingin bertanya terkait dengan topik materi, silakan aja. Ini kalau komentar dari
Pak Elia di kolom chatting, Cuk tentang bahasa roh, karena harus persiapan di surga adalah dimensi roh, Pak. Ya, itu ada di chatting aja. Silakan bagi yang lain mungkin yang akan memberikan pertanyaannya pada pagi hari ini. Ya Bu Meta, saya mau ngomong. Silakan Bu Willy. Ya. Pak Andi, seperti tadi Pak Andi bilang kalau seandainya mujizat itu memang kita tidak bisa fokus karena itu tidak boleh menjadikan itu sebagai satu fenomenal. Tetapi yang maksud saya ngomong itu adalah penwahyuan itu sudah tidak ada lagi kan Pak Andi, karena banyak gereja suka bilang diwahyukan gini-gini. Padahal penwahyuan itu sudah berhenti Pak. Setelah selesai Alkitab sudah selesai berarti tidak ada lagi penwahyuan kan Pak Andi. Karena ini banyak orang salah menyangka, suka banyak salah ini. Bilang masih ada ini, wahyu ini. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari firman Tuhan bahwa itu tidak ada lagi penwahyuan. Itu Baik. pertanyaan. Ya, pasti sudah tidak ada pewahyuan karena pewahyuan itu sudah ditutup sejak Alkitab sudah selesai ditulis. Jadi itu juga suatu prinsip yang gereja harus memahami dengan benar. Bahwa hari ini sudah tidak ada lagi pewahyuan, hari ini sudah tidak ada lagi Tuhan berfirman kepada orang-orang hamba-hambanya secara langsung, itu sudah tidak ada. Makanya kalau ada pendeta-pendeta yang bilang Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, itu pasti sudah omong kosong. Ya, Tuhan ngomong sama saya ini itu. Nah, itu sudah tidak ada. Seperti itu sudah berhenti, jangan percaya sama pendeta-pendeta model begitu. Ya. Itu bisa dikategorikan sebagai bidat ya Pak, kalau orang begitu Pak. Ya, sudah ada tanda-tanda itu. Oke, tadi Pak Arthur ya mau bicara kelihatannya. Oh, enggak Pak, enggak. Oh, kok tadi ada tanda tangan? Oh, bukan. Ya. Saya sudah Pak Andi, jelaskan. saya mau tambahkan saja. Pak Andi tadi bilang itu mujizat yang terjadi, betul sekali Pak. Coba kalau kita belajar tentang sains, sebenarnya kita punya dunia ini sudah makin menipis, banyak sekali hal sebenarnya bisa terjadi yang itu. Tapi sampai hari ini kita masih bisa hidup aman itu kalau bukan Tuhan yang topan itu. Orang banyak bilang itu semua mungkin kita sudah hancur, karena kalau dilihat kerusakan daripada dunia ini betul-betul sudah dalam sangat serius begitu Pak Andi. Iya. Terima kasih. Pagi Bu Meta, Ya, silakan. izinkan saya mengangkat 3 poin. Satu tentang jokes sudah dibacakan. Kedua adalah tentang kesimpulan bahwa orang yang mengaku tentang Roh Kudus itu sebetulnya dia memperalat Allah untuk dirinya. Jadi kesimpulannya adalah antroposentris yang memakai teosentris. Yang ketiga, saya tertarik tentang Kristus plus ya Bu Meta angkat tadi. Begini Pak, ada satu komunitas orang Kristen yang dia bilang, saya hanya mau kepada Yesus dan Alkitab. Plusnya itu pas Alkitab. Dia juga tidak menyadari bahwa Alkitab pun bisa disalah interpretasikan. Dan dia mengatakan, saya hanya Yesus saja. Tidak mau plus doktrinal. Wah, karena dia sangat alergi tentang doktrin-doktrin manusia yang melakukan reformasi itu. Bagaimana kita mau menjelaskan kepada beliau, Pak? Thank you. Baik. Tanya-tanya yang bagus. Jadi banyak orang yang maunya Kristus, tapi nggak mau doktrin. Maunya Kristus dan Alkitab, tapi dia nggak sadar
Alkitab pun bisa diselewengkan. Nah, ini suatu peringatan memang. Apa yang tadi Pak Elia ngomong itu. Peringatan bagi orang-orang yang sudah merasa dirinya mengerti kitab suci atau bisa menggunakan kitab suci, tapi mengertinya salah dan menerapkannya juga salah. Nah, itu bahaya sekali. Karena sudah merasa benar, tapi salah. Demikian juga kita. Kita bisa saja merasa benar, tapi salah. Saya juga bisa merasa benar, tapi saya salah. Maka perlu check and recheck, ya, kembali mengevaluasi ajarannya sendiri. Apakah ajaranku itu betul-betul sudah kembali kepada Alkitab? Atau aku sudah ditipu iblis untuk percaya kepada ajaranku sendiri yang tidak bersandar pada kitab suci, tapi bersandar kepada yang lain-lain. Seperti tadi misalnya bersandar pada pengalaman, pada keyakinan diri, pada tradisi-tradisi gerejaku, ya, pengalamanku, dan seterusnya yang lain-lain. Nah, itu sangat bahaya sekali kalau kita tidak benar-benar kembali kepada kitab suci. Jadi hal yang tadi Pak Elia katakan itu, orang yang hanya mau Yesus saja, tidak mau doktrin, dia itu nggak sadar bahwa doktrin itu pun adalah hasil tuntunan Roh Kudus bagi gerejanya. Memang kita harus akui ada doktrin yang sesat. Tapi jangan gara-gara ada doktrin yang sesat, saya tidak mau doktrin. Itu bodoh sekali. Sama seperti kalau saya pernah makan buah mangga, tapi buah mangganya busuk. Lalu karena saya pernah makan buah mangga busuk, saya berkomitmen saya tidak mau makan mangga seumur hidupku lagi. Karena mangga yang saya makan itu busuk. Jadi saya tidak mau makan mangga lagi seumur hidupku. Ya bodoh toh. Demikian juga orang yang belajar doktrin, dia ketemu doktrin yang sesat, lalu dia bilang, seumur hidupku aku tidak mau doktrin lagi. Ya amat sangat disayangkan. Kesimpulan yang sangat naif, sangat sempit. Nah, mari kita belajar bukan doktrin yang salah, kita belajar doktrin yang benar. Doktrin yang benar ya bagaimana? Yang betul-betul kembali kepada kitab suci. Bagaimana bisa tahu kembali kepada kitab suci? Ya check and recheck itu dan belajar bagaimana menafsirkan Alkitab secara bertanggung jawab untuk makin dekat dengan kitab suci. Makanya perlu belajar jadi orang Kristen. Saudara jangan pikir jadi Kristen itu otomatis. Jadi Kristen itu tidak perlu belajar pun langsung ngerti. Saya baru benar-benar sadar menjadi Kristen itu punya tanggung jawab amat besar setelah saya masuk sekolah Alkitab. Dulunya saya pikir jadi Kristen itu pokoknya kan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus mau mimpin saya ngomong apa, saya pun ngomong apa. Ya, akhirnya ngomongnya omong amburadul, ngawur, ngaco-ngaco semuanya. Karena saya cuma mau ngomong apa yang Roh Kudus mau gerakkan pada saya. Tidak perlu belajar, tidak perlu baca buku, tidak perlu mempelajari sejarah, dan sebagainya. Bagi saya itu semua sampah dulu. Saya dulu. Tapi setelah saya belajar, aduh, betapa ngawurnya saya, betapa ngaconya saya, betapa banyak penyimpangan-penyimpangan doktrin yang saya ajarkan. Saya betul-betul sadar dan menyesal. Dan akhirnya saya hari ini tidak akan berani mengajar kalau saya tidak tahu benar-benar itu adalah
kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini pun saya meskipun sudah belajar, saya mengaku masih ada hal-hal yang saya ragukan kebenarannya. Maksudnya saya tidak bisa tahu semuanya dengan benar 100%. Ada hal-hal yang saya harus akui, saya dalam hal ini saya nggak tahu 100% kebenarannya bagaimana itu. Nggak tahu saya. Ada hal-hal yang saya nggak benar-benar nggak tahu. Itu harus saya akui. Saya jangan terus berspekulasi, saya ngajar yang saya nggak tahu, tapi seolah-olah itu kebenaran. Ya akhirnya saya kan menyesatkan jemaat. Seperti itulah. Oke. Jadi, sorry Bu Meta, saya menyimpulkan ya. Saya kan bertanya bagaimana untuk mengatasin kepada sahabat saya itu. Mungkin jawabannya adalah berikan cuplikan jawaban Pendeta Andi Halim. Kan begitu ya Pak? Thank you Pak. Ya. Suruh ikut stris Alkitab. Nggak mau dia Tante. Alergi dia sama doktrin-doktrin. Kalau Sinyo yang panggil pasti mau. Sinyo kan pintar bicara. Oh, apalagi Sinyo, lu Sekia, siapa lu? Gua kan profesor. Nggak kena itu trik itu Tante. Ya didoakan dulu Pak Elia. Nanti baru dikirimin lagi tentang streets ya. Dan Bu Willy juga mendoakan. Jadi klop sama-sama. Ya, Iya, oke. betul. Kalau Tante Willy Ya, berdoa mungkin bisa manjur, kalau saya nggak. Jangan gitu dong Pak Elia. Ayo, satu kali pertanyaan lagi boleh ya Pak Andi ya? Ada di Ya, 3 menit terakhir silakan. sebelum kita kasih kesempatan yang lain dulu yang ingin bertanya terkait dengan topik hari ini, silakan. Ya. Ya, kalau tidak ada, saya itu Silakan, Pak. sendiri banyak mengalami perubahan-perubahan dalam hidup saya ya. Termasuk pengetahuan umum pun juga saya sadar yang dulu kita yakini benar ternyata juga bisa salah. Ya, seperti sekarang akhir-akhir ini kan dibuka mengenai misalnya surat super semar ya toh, itu asli apa enggak asli, itu hanya rekayasa atau itu sungguh-sungguh dan sebagainya. Wah, baru dibuka dalam sejarah. Dulu kita yakin itu benar. Ya, ternyata sekarang mulai dibuka kemungkinan ketidakbenarannya. Nah, jadi dalam hal sejarah pun kita bisa dengan mudah ditipu. Ya, apalagi soal Alkitab yang sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau kita tidak belajar, benar-benar belajar dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan rendah hati, dengan pimpinan Roh Kudus yang betul-betul mengajar kita untuk kembali kepada Alkitab, kita akan sangat mudah tersesat. Sangat mudah tersesat. Orang zaman sekarang aja yang misalnya contohnya ya ini bicara soal Indonesia ya. Bagaimana presiden yang sekarang ini ada pro, ada kontra. Yang sekarang aja kelihatan sudah ada pro kontra. Sangat jelas. Apalagi yang 2000 tahun yang lalu. Ya tambah banyak sekali variasi-variasi pengertian yang kacau balau itu. Makanya belajar baik-baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Andi. Oke, jadi kita bersyukur pada kesempatan pagi ini boleh belajar bersama, diingatkan tentang bagaimana ya pentingnya Roh Kudus, yaitu bahwa kita itu harus back to Bible, yaitu tidak berfokus pada pengalaman pribadi, pada keyakinan diri atau tradisi-tradisi gereja mungkin, tetapi kita yang telah dipenuhi Roh Kudus, kita pun memiliki satu kerendahan hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita boleh setia kepada Alkitab. Ya, mungkin Pak Andi boleh menambahkan dan juga untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
Pak Andi, saya mau nanya, kalau seandainya pengajaran Tuhan Yesus yang di khotbah di bukit itu juga doktrin ya Pak Andi, gitu. Oh, ya semua pengajaran itu doktrin, Bu. Jadi tidak ada pengajaran yang bukan doktrin. Jadi, tapi doktrin itu ada doktrin yang mendasar prinsip, ada doktrin yang merupakan aplikasi. Nah, jadi kalau pengajaran khotbah di bukit itu mungkin lebih banyak porsinya kepada aplikasi. Ya, nah kalau aplikasi itu kalau di pelajaran teologi disebut etika Kristen. Nah, itu pelajaran tentang aplikasi. Oke. Doktrin mayor, Pak. Ya. Doktrin mayor atau doktrin pilar dengan doktrin sekunder. Berarti orang nggak usah alergi dengan kata doktrin ya Pak, karena itu kan hanya artinya pengajaran. Cuma mungkin kata doktrinnya ini bikin orang alergi dan juga rasa sesuatu yang sulit begitu Pak. Ya memang kata sederhana dari doktrin itu pengajaran. Jadi banyak orang yang alergi memang dengan doktrin dan sebagainya. Termasuk saya dulu juga sangat tidak senang dengan istilah doktrin. Tapi setelah saya belajar mengerti dan memahami arti doktrin, oh iya. Jadi banyak orang tuh yang asal benci, nggak seneng, alergi dan sebagainya. Padahal nggak ngerti. Ya, makanya menurut saya belajarlah dulu dengan baik-baik, ya, dengan sikap yang terbuka, dengan kebenaran untuk diubahkan sesuai dengan kebenaran. Itu tadi dengan rendah hati dan dengan penuh kasih yang dari Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran demi kebenaran. Oke, puji Tuhan, kita sudah belajar hari ini untuk melihat peran daripada Roh Kudus yang membawa kita berpusat kepada Allah dan untuk kemuliaan bagi Allah, dan berpusat juga kepada Kristus serta kembali kepada Alkitab. Inilah ciri pekerjaan Roh Kudus dan membawa kita pada kebenaran yang sejati. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Engkau sudah begitu luar biasa membimbing kami dan mengantar kami kepada jalan kebenaran. Biarlah kami tidak menjadi sombong dan merasa diri kami sudah begitu hebat karena kami bisa mengerti kebenaran, karena kami dimampukan untuk mengerti kebenaran. Itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Dan biarlah kami juga belajar menjadi saluran berkat bagi mereka yang belum belajar atau belum mendapat pencerahan daripada Roh Kudus. Biarlah Tuhan boleh pakai kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semua saudara-saudara yang sudah terlibat. Kami serahkan untuk teman-teman kita yang terpapar COVID-19. Tuhan juga beri kekuatan, ketabahan menghadapi semua ini dan bersandar kepada anugerah Tuhan semata-mata. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami juga serahkan seluruh acara Radio RMC Surabaya. Tuhan berkati radio ini. Tuhan berkati acara-acara yang lain. Nanti malam Q&A. Tuhan juga boleh berkati. Semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Meta. Terima kasih Ya. Pak Arto. Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Yoga. Kamsia.